Langit Semarang mendung sore itu, seolah bersiap menjadi saksi amarah yang membara. Ribuan buruh memenuhi jalanan dari Simpang 5 hingga Tugu Muda, menyerukan tuntutan kenaikan upah dan perbaikan kesejahteraan. Di antara lautan manusia itu, terselip puluhan sosok bertopeng hitam, mengenakan pakaian gelap yang mencolok di antara massa yang mengenakan seragam serikat buruh. Mereka bergerak seperti arus bawah tanah, menyusup tanpa suara, menunggu waktu untuk meledak. Pada pukul 15.20, ledakan kecil terdengar di dekat pos polisi di kawasan Pandanaran. Botol molotov meluncur dari kerumunan, membakar pos jaga yang langsung dilalap api. Kepanikan pecah. Polisi yang sebelumnya hanya berdiri membentuk barikade mulai maju, menyemprotkan water cannon. Tapi massa bertopeng itu tak gentar, justru melempari batu, besi, bahkan petasan ke arah aparat. Kota Semarang berubah jadi medan tempur dadakan. Kompol Ratna Prasetyo, yang memimpin pengamanan hari itu, merasakan firasat buruk sejak pagi. Ia memperhatikan pola gerak para perusuh ini, terlalu rapi untuk sekadar amarah spontan buruh. Melalui radio komunikasi, ia memerintahkan tim intel di atas gedung Hotel Horizon untuk merekam setiap pergerakan kelompok bertopeng. Tangkap gambar mereka. Ini bukan aksi biasa, katanya dengan rahang mengeras. Di jalanan, situasi makin tak terkendali. Sebuah mobil polisi dibalik oleh massa, kemudian dibakar di tengah jalan. Asap hitam mengepul, mengaburkan pandangan aparat. Seorang anggota Sabara roboh terkena lemparan batu, darah mengalir dari pelipisnya. Di sisi lain, para pelaku bertopeng terus memprovokasi, menyulut emosi buruh biasa agar ikut dalam amukan. Semua berjalan sesuai skenario mereka. Di markas Polda Jateng, ruang Kemen Center tegang. Monitor-monitor CCTV menampilkan gambar chaos dari berbagai sudut kota. Kapolda Jateng, Irjen Setio Purnomo, menatap layar sambil mengepalkan tangan. Ia tahu, ini bukan sekadar soal upah, ini sabotase yang dirancang untuk menjatuhkan kewibawaan aparat. Ia segera menghubungi Kompol Ratna. Saya beri waktu 48 jam. Saya ingin dalangnya ditangkap hidup-hidup. Sementara itu, di lorong gelap di belakang Pasar Bulu, 6 sosok bertopeng berkumpul. Mereka berbicara cepat, menggunakan sandi. Salah satu dari mereka, yang dipanggil Kancil Hitam, memimpin dengan ketenangan dingin. Fase 1 berhasil. Fase 2, kita geser ke balai kota. Bakar ban, paksa mereka tarik mundur. Mereka bergerak cepat, lenyap dalam bayang-bayang, seperti hantu di kota yang kini terbakar bara amarah. Di tengah hiruk-pikuk itu, intel polisi yang menyamar sebagai buruh mencoba mengikuti jejak kelompok tersebut. Ia hampir kehilangan jejak saat sekelompok perusuh memblokir jalannya. Ketegangan makin menebal, peluh dingin membasahi punggungnya. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja, identitasnya terbongkar, dan nyawanya tak akan selamat dari amuk massa. Malam mulai turun, tapi api kerusuhan belum padam. Kota Semarang, yang dikenal tenang, malam itu berubah menjadi ladang pertempuran. Kompol Ratna memandang langit yang gelap, dengan suara sirene bersahut-sahutan di kejauhan. Ia tahu, ini baru permulaan. Musuh yang mereka hadapi bukan sekadar perusuh jalanan, ini kelompok yang terlatih, dan misi mereka baru saja dimulai. Pagi buta, udara Semarang masih dipenuhi bau asap dari sisa kebakaran semalam. Kompol Ratna Prasetyo duduk di depan layar besar ruang Kemen Center. Matanya tak berkedip memelototi rekaman CCTV yang diputar ulang. Perlahan, pola itu mulai terlihat jelas. 6 sosok bertopeng hitam yang selalu berada di titik-titik krusial sebelum kerusuhan meledak. Mereka tak sekadar ikut-ikutan, mereka mengatur ritme kekacauan, seperti konduktor dalam orkestra neraka. Perbesar wajahnya, perintah Ratna dingin. Operator memperbesar cuplikan yang menampilkan salah satu pelaku, yang terlihat memberi isyarat tangan kepada massa sebelum pos polisi dilempari molotov. Meski wajahnya tertutup masker, sorot matanya terekam tajam. Ratna mencatat, tersangka 1, pemimpin lapangan. Ia tahu, hanya masalah waktu sebelum topeng mereka benar-benar terangkat. Sementara itu, di markas Subdit Intelkam, tim analisis mulai memetakan jaringan kelompok ini. Nama, Kancil Hitam, muncul di laporan. Diduga, ia mantan aktivis radikal yang telah menghilang dari radar sejak 3 tahun lalu, kini muncul kembali dengan kekuatan baru. Di layar lain, data 6 orang ini mulai disusun,
semuanya memiliki rekam jejak dalam aksi-aksi kerusuhan di berbagai kota. Ini bukan debut mereka, ini sudah dirancang lama. Di luar, suasana kota masih mencekam. Polisi bersenjata lengkap berjaga di setiap sudut, dan helikopter patroli terus berputar di atas langit Semarang. Namun, di bawah permukaan, kelompok anarko itu terus bergerak. Mereka berpindah-pindah markas dengan lihai, memanfaatkan rumah kosong, ruko tak berpenghuni, bahkan gudang tua di pinggiran kota. Jejak mereka seperti bayangan, selalu ada, tapi sulit ditangkap. Kompol Ratna tak membuang waktu. Ia membentuk satuan tugas khusus gabungan dari Intelkam, Reskrim, dan Densus 88. Targetnya jelas, 6 orang itu harus ditangkap sebelum mereka mengeksekusi fase berikutnya. Ini bukan tawar-menawar, katanya kepada timnya. Kalau kita gagal, mereka akan membakar lebih dari sekadar kantor polisi. Mereka ingin kota ini lumpuh. Petang harinya, tim Intel berhasil mengendus sinyal komunikasi dari salah satu ponsel burner milik kelompok tersebut. Lokasinya terdeteksi di kawasan Bergota, daerah yang dikenal sebagai sarang preman dan pelarian. Tanpa menunggu, Ratna memerintahkan penggerebekan malam itu juga. Pasukan bersenjata mulai bergerak dalam gelap, menyusuri lorong-lorong sempit dengan senapan di tangan. Namun, kelompok anarko itu tampaknya sudah mencium gelagat. Saat tim menyerbu sebuah rumah kosong yang dicurigai markas mereka, ruangan itu telah ditinggalkan hanya beberapa jam sebelumnya. Yang tersisa hanya dokumen-dokumen hangus sebagian, cat pilos, sisa-sisa molotov, dan sebuah bendera hitam bertuliskan simbol A melingkar. Ratna menggigit bibirnya. Mereka nyaris menangkapnya, nyaris. Di balik rasa frustrasinya, satu petunjuk penting ditemukan. Peta kota Semarang yang dicoret-coret dengan tanda-tanda merah di beberapa titik vital. Balai kota, kantor DPRD, dan depo logistik. Artinya, 6 orang itu belum selesai. Mereka sedang mempersiapkan babak kedua yang jauh lebih besar. Ratna meremas kertas itu, matanya menatap tajam. Kita kejar mereka sampai ke ujung neraka sekalipun. Malam menggantung pekat di langit Semarang saat tim khusus yang dipimpin Kompol Ratna bergerak tanpa suara menuju kawasan Bergota. Daerah itu bukan sekadar hunian liar, tapi labirin bagi pelarian, tempat segala hukum formal tak berlaku. Di sanalah, menurut sinyal terakhir, kelompok anarko itu bersembunyi, berkumpul, merencanakan babak selanjutnya. Pasukan mengenakan pakaian gelap dan sepatu karet untuk meredam suara langkah. Jalanan sempit, berkelok, dengan lampu jalan remang-remang yang mati segan hidup tak mau. Setiap sudut adalah potensi jebakan, dan Ratna tahu satu hal, musuh yang mereka hadapi bukan ampas jalanan, ini kelompok yang terlatih gerilya kota. Ia memberi isyarat tangan, pasukannya langsung menyebar, menyisir pintu-pintu kayu yang mencurigakan. Di sebuah rumah reot bercat kusam, tim menemukan pintu belakang yang sedikit terbuka. Naluri Ratna menjerit. Ini bukan kebetulan. Ia memberi kode cepat, 2 anggota masuk lebih dulu, senjata teracung. Mereka bergerak pelan, napas ditahan. Tapi yang mereka temukan hanyalah ruangan kosong dengan bau solar menyengat. Di tengah ruangan, sebuah meja besar dipenuhi peta, cat semprot, dan dokumen yang setengah terbakar. Mereka terlambat. Lagi, Ratna menahan amarah yang membakar dadanya. Tapi matanya menangkap sesuatu. Sebuah flash disk yang tertinggal di pojok meja, setengah meleleh karena panas. Ambil itu, perintahnya tajam. Ini mungkin kunci yang mereka cari. Ia tahu, dalam perang melawan kelompok seperti ini, informasi lebih berharga daripada peluru. Sementara timnya mengamankan barang bukti, suara sepeda motor terdengar melintas cepat di luar gang. Salah satu anggota tim Intel yang berjaga berusaha mengejar, namun kendaraan itu lenyap masuk ke lorong sempit sebelum bisa dibidik. Di punggung pengendara itu terlihat jelas, simbol A besar melingkar, dicat putih di jaket hitam. Mereka ada di dekat sini, mengawasi bahkan saat pengejaran berlangsung. Tak lama, Ratna menerima laporan dari tim siber. Flash disk yang mereka temukan berisi file dengan sandi, tapi ada satu folder yang bisa dibuka. Foto-foto titik-titik vital di Semarang, lengkap dengan jadwal distribusi logistik dan peta jalur patroli polisi. Ini bukan sekadar kelompok liar, ini sabotase sistematis. Mata Ratna menajam. Mereka merencanakan serangan tahap 2, dan targetnya logistik kota. Di ruang gelap itu, Ratna berdiri diam, pikirannya bekerja cepat.
Mereka harus bergerak lebih agresif, lebih dalam. Ia memerintahkan tim untuk mengunci semua akses keluar kota, pelabuhan, terminal, dan jalan tol. Kalau mereka lolos malam ini, kota ini akan jatuh besok, ujarnya dengan dingin. Tak ada ruang untuk kesalahan lagi. Sementara aparat menyisir kota, di tempat lain, 6 orang bertopeng itu kembali berkumpul di sebuah gudang tua di pinggiran Semarang. Mereka sudah mencium kita, ujar kancil hitam dengan suara serak. Tapi tatapannya penuh percaya diri. Bagus. Artinya kita sudah di jalur yang benar. Fase 2 dimulai malam ini. Balai kota harus terbakar sebelum fajar. Di tangan mereka, bara kekacauan baru saja disulut. Pagi belum sepenuhnya merekah di Semarang, tapi dunia maya sudah meledak. Hashtag Semarang Darurat dan polisi brutal merajai trending topik nasional. Potongan video yang menampilkan polisi memukul seorang pemuda bertopeng tersebar masif, tanpa konteks yang jelas. Narasi dibentuk rapat, aparat disebut biadab, rakyat disebut korban. Kompol Ratna Prasetyo memandangi layar ponselnya, rahangnya mengeras. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini bagian dari rencana besar. Di markas divisi Siber Polda Jateng, suasana lebih panas dari biasanya. Timnya menemukan fakta mengejutkan. Puluhan akun bot menyebarkan video yang sama dari luar negeri, terkoordinasi dalam waktu yang nyaris bersamaan. Ini bukan kerjaan anak jalanan, lapor salah satu petugas. Ada server luar yang main, Bu. Ratna mengangguk dingin. Musuh mereka bukan cuma di jalanan Semarang, tapi juga di medan tak kasat mata, dunia digital. Sementara itu, kelompok anarko bersembunyi di gudang tua di pinggiran kota, menyaksikan kehebohan yang mereka ciptakan dari layar ponsel murahan. Kancil hitam tersenyum sinis. Biarkan mereka sibuk menjelaskan diri. Kita siapkan fase berikutnya. Ia memerintahkan anak buahnya menyebar meme, poster digital, dan rekaman rekayasa yang memutarbalikkan fakta. Serangan psikologis ini jauh lebih mematikan daripada bom molotov yang mereka lemparkan semalam. Di sisi lain, Kapolda Jateng, Irjen Setio Purnomo, mulai merasakan tekanan dari Jakarta. Kenapa opini publik berbalik? Mengapa buruh sekarang bela kelompok perusuh? Suaranya meledak dalam rapat terbatas. Ratna menunduk, menahan amarah yang sama. Ia tahu jawabannya. Masyarakat tak pernah peduli siapa dalangnya. Yang mereka lihat hanyalah gambar-gambar kekerasan yang terus diputar tanpa henti. Tak tinggal diam, Ratna menggandeng tim Humas Mabes Polri untuk membalas. Mereka merilis video lengkap yang menunjukkan bagaimana kelompok bertopeng melempar molotov lebih dulu sebelum polisi membalas dengan water cannon. Tapi damage sudah telanjur terjadi. Publik yang sudah marah tak mudah diyakinkan. Perang ini bukan lagi soal peluru, tapi soal persepsi, soal siapa yang lebih dulu menguasai cerita. Di lapangan, aparat makin frustrasi. Patroli digelar lebih sering, tapi setiap aksi mereka langsung direkam dan disebar di media sosial dengan narasi negatif. Kepercayaan publik terkikis pelan-pelan. Ratna tahu, jika ini berlanjut, kota bisa benar-benar meledak. Mereka mau membuat Semarang jadi simbol perlawanan, bisiknya lirih. Kalau itu terjadi, efeknya bisa menjalar ke seluruh Jawa Tengah. Dalam tekanan itu, Intel yang sebelumnya nyaris tertangkap di Pasar Bulu membawa kabar penting. Ia berhasil menyusup ke salah satu grup Telegram yang dipakai jaringan anarko untuk berkoordinasi. Di sana, ia membaca rencana serangan besar kedua. Balai kota akan dijadikan sasaran utama, dan kali ini mereka tak sekadar membakar, tapi juga berniat merebut dokumen penting dan menyandera pejabat. Ratna menatap layar laptop yang berisi chat rahasia itu. Napasnya memburu. Ini sudah melampaui batas kerusuhan biasa. Ini masuk kategori terorisme kota. Ia menutup laptop itu pelan, lalu berdiri. Kita akhiri ini sebelum malam. Kali ini, kita tak sekadar memburu bayangan. Kita tangkap mereka hidup atau mati. Langit sore di perbatasan Semarang mulai menghitam. Awan bergulung rendah seolah ikut menahan napas. Di Jalan Raya Mangkang, pasukan gabungan dari Reskrim, Intel, dan Brimob sudah menempati posisi. Senjata disiapkan, peluru diisi penuh. Operasi ini dinamai Operasi Senyap Garuda. Targetnya, menangkap 6 orang inti kelompok anarko sebelum mereka sempat melancarkan serangan kedua. Kompol Ratna Prasetyo berdiri di depan mobil komando, mengenakan rompi anti peluru, pistol Glock menempel di pinggang. Jangan ada yang ragu tembak kalau mereka melawan,
suaranya rendah tapi mengandung bara. Di tangannya, foto-foto ke-6 target, kancil hitam, kobra, badak, monyet merah, ular baja, dan peri hitam, nama sandi yang membuat darah aparat mendidih. Hari ini, Ratna bersumpah, akan menjadi akhir dari petualangan mereka. Informasi dari Intel menyebutkan bahwa kelompok itu hendak kabur keluar kota malam ini, membawa senjata dan dokumen curian menuju Solo. Mereka menggunakan 2 mobil box tua sebagai kamuflase. Begitu mobil itu melintas di checkpoint Mangkang, Ratna memberi kode lewat radio. Semua unit, siap target masuk perimeter. Tiba-tiba, suara ledakan memecah senja. Salah satu mobil box melemparkan granat asap ke arah barikade polisi, mencoba menerobos paksa. Baku tembak sontak pecah. Dentuman senjata api bersahut-sahutan, memecah keheningan desa di sekitar lokasi. Ratna berjongkok di belakang mobil taktis, membalas tembakan sambil memberi perintah ke tim sniper untuk mengincar ban kendaraan. Salah satu mobil box terguling setelah ban depannya ditembak tepat sasaran. Dari dalamnya, 4 orang bertopeng keluar sambil menembakkan senjata rakitan. Suara tembakan mereka brutal, tak peduli arah, hanya ingin menciptakan chaos. Polisi membalas dengan tembakan terukur. 2 dari pelaku tumbang, darah menggenang di aspal. Sisanya mencoba lari ke semak-semak di pinggir jalan, tapi cepat dikepung oleh pasukan Brimob. Sementara itu, mobil kedua berhasil kabur menembus barikade pertama. Ratna berteriak di radio, "Unit 2, kejar! Jangan biarkan mereka lolos." Mobil taktis polisi meraung, mengejar ke arah jalan alternatif menuju Kendal. Kejar-kejaran mau terjadi di jalanan sempit, ban-ban mobil menjerit, peluru menghantam bodi kendaraan, memercikan bunga api di kegelapan. Di ujung jalan, polisi berhasil memaksa mobil kedua menabrak parit. 2 orang keluar dengan tangan masih menggenggam bom molotov, mencoba perlawanan terakhir. Tapi sniper Ratna sudah lebih dulu menarik pelatuk. 1 tumbang, satunya lagi terluka parah. Mereka berhasil ditangkap hidup-hidup, kancil hitam termasuk di antaranya. Nafasnya tersengal, darah mengalir dari pahanya yang tertembak. Saat kancil hitam diseret ke mobil tahanan, Ratna mendekat, menatap langsung ke matanya yang tajam seperti binatang liar. "Kau selesai. Ini akhir permainanmu." Tapi kancil hanya tersenyum tipis, dengan napas pendek berkata, "Kalian menang malam ini, tapi api kami takkan padam." Kalimat itu menggema di telinga Ratna saat sirene meraung dan langit Semarang akhirnya diguyur hujan deras, seolah mencuci darah dan bara malam itu. Di ruang interogasi Polda Jateng, suasana lebih dingin dari lemari mayat. Lampu neon menyala redup, menyinari wajah kancil hitam yang penuh luka dan lebam. Tangan dan kakinya diborgol ke kursi besi. Kompol Ratna Prasetyo berdiri di hadapannya, kedua tangan bersilang, matanya menusuk tajam seperti pisau. Ini bukan sekadar soal 6 orang anarko lagi, ini tentang siapa yang menarik tali di belakang layar. "Siapa yang membiayai kalian?" tanya Ratna pelan tapi penuh tekanan. Ia tahu, bukan kancil yang punya uang untuk senjata, logistik, dan jaringan media sosial yang masif itu. Tapi kancil hanya tersenyum sinis, darah kering menempel di sudut bibirnya. "Kami gerakan rakyat. Kami lawan penindasan," katanya dengan suara serak, seperti membaca naskah basi. Ratna tak tertarik pada ideologi murahan. Ia melempar berkas foto dan laporan di atas meja. Foto-foto aliran dana dari rekening mencurigakan, catatan pengiriman senjata, dan komunikasi rahasia yang disadap tim siber. "Jangan bohong. Uang ini datang dari Jakarta." "Siapa orangnya?" Suaranya kini meledak. Telapak tangan menghantam meja besi keras, membuat kancil terlonjak kaget. Akhirnya, setelah berjam-jam tekanan, kancil mulai retak. Dengan napas memburu, ia menyebut satu nama, Harimau Timur. Nama yang membuat darah Ratna seketika berdesir dingin. Harimau Timur bukan sembarang orang. Ia dikenal di kalangan intelijen sebagai mantan aktivis radikal tahun 1998 yang kini berubah menjadi pemain bayangan, mengatur kerusuhan demi kepentingan politik dan bisnis gelap. Ratna melangkah cepat ke ruang Command Center, meminta tim Intel membuka semua file lama tentang Harimau Timur. Di layar besar, terbuka data yang selama ini dikubur. Harimau Timur diduga punya jaringan luas, menghubungkan kelompok anarko dengan elit politik busuk dan penyelundup senjata. Serangan di Semarang hanyalah bagian kecil dari operasi besar untuk menggoyang kestabilan Jawa Tengah. Dalam briefing darurat malam itu, Kapolda Jateng, Irjen Setio Purnomo, terlihat pucat. "Kalau ini benar,
Berarti kita bukan hanya berhadapan dengan preman jalanan, tapi operasi politik tingkat tinggi, ujarnya pelan. Ratna mengangguk, wajahnya keras seperti batu. Ia sadar, kasus ini sekarang mengancam lebih dari sekadar keamanan kota. Ini sudah menyentuh urat nadi kekuasaan. Di luar kantor polisi, media mulai mencium bau busuk itu. Beberapa wartawan investigasi mengungkap keterlibatan oknum pejabat dalam membiayai kelompok perusuh. Opini publik berbalik arah. Dari menyalahkan polisi, kini publik mulai curiga bahwa ada aktor besar yang ingin mengacaukan Semarang sebagai simbol perlawanan nasional. Keadaan semakin memanas, seperti api dalam sekam. Ratna tahu, permainan ini belum selesai. Ia memutuskan membentuk satuan tugas rahasia, berisi orang-orang yang benar-benar ia percaya, untuk mengejar harimau timur ke Jakarta. Kalau kita tak habisi akarnya, mereka akan terus tumbuh, katanya dingin. Ia memandang foto harimau timur di layar, wajah buram dengan tatapan licik. Ini perang baru, dan aku takkan mundur. Jakarta menyambut Kompol Ratna Prasetyo dan timnya dengan langit mendung dan lalu lintas yang tak kenal kompromi. Tapi Ratna bukan datang untuk menikmati ibu kota, ia datang membawa perang yang dimulai di Semarang. Targetnya jelas, harimau timur, dalang besar di balik kekacauan yang nyaris membakar Jawa Tengah. Kali ini, misi itu bersifat non-formal, operasi senyap tanpa dukungan resmi dari Mabes, hanya mengandalkan jaringan kecil yang loyal padanya. Di markas sementara yang mereka sewa di kawasan Cempaka Putih, Ratna memimpin briefing tengah malam. Informasi dari interogasi kancil hitam menyebutkan bahwa harimau timur biasa berpindah-pindah, tinggal di Safe House di kawasan elit, dan dikawal oleh bekas anggota ormas yang kini menjadi tentara bayaran. Ia bukan sekadar aktivis tua, ia sudah menjelma menjadi bos jaringan gelap yang licin dan tak tersentuh. Tim Intel bergerak cepat. Mereka menyusup ke jaringan penyelundup senjata di Tanah Abang, memantau transaksi uang gelap di kafe-kafe elit SCBD, dan mengikuti jejak logistik bom Molotov yang sempat digunakan kelompok anarko. Semua petunjuk mengerucut ke satu tempat, sebuah rumah mewah di bilangan Kemang, tersembunyi di balik pagar tinggi dan kamera pengintai. Ratna memutuskan tak menunggu surat perintah resmi. Kalau kita tunggu birokrasi, dia sudah kabur ke luar negeri, ucapnya kepada tim. Ia mengatur serangan kilat, pasukan kecil, masuk diam-diam, netralkan penjaga, dan tangkap harimau timur hidup-hidup. Ini bukan lagi soal prosedur, ini soal mencegah kekacauan nasional yang lebih besar. Malam itu, mereka bergerak. 5 mobil tanpa plat nomor meluncur membelah Jakarta yang mulai lengang. Di depan gerbang rumah Kemang itu, 2 pria bertato menjaga dengan senjata laras panjang. Tanpa membuang waktu, sniper Ratna menembak pelumpuh, membuat keduanya tumbang tanpa sempat membunyikan alarm. Tim masuk cepat, seperti bayangan hitam yang menghantam dalam gelap. Namun, saat mereka menerobos ke dalam rumah, mereka disambut tembakan balik dari dalam. Baku tembak meledak di ruang tamu mewah yang dindingnya penuh lukisan mahal. Ratna berguling menghindar peluru, membalas tembakan sambil memberi aba-aba untuk menyisir lantai atas. Suasana mencekam, setiap langkah bisa jadi yang terakhir. Timnya bergerak rapat, ruangan demi ruangan. Di lantai atas, mereka akhirnya menemukan harimau timur, pria parubaya dengan rambut memutih, tapi matanya masih menyala seperti predator. Ia mencoba kabur lewat balkon belakang, tapi Ratna sendiri yang mengejarnya. Dengan sekali tendangan keras, ia menjatuhkan harimau timur ke lantai. Pistol Glock-nya menempel di pelipis pria itu. "Permainanmu selesai," bisik Ratna. Napasnya masih terengah karena adrenalin. Namun harimau timur hanya terkekeh. "Aku tumbang, tapi kalian tetap budak sistem. Api perlawanan takkan padam hanya karena aku ditangkap." Kata-katanya seperti racun yang menetes di telinga Ratna. Tapi ia tak peduli. Ia memberi kode, borgol diklik erat di tangan harimau timur. Tangisan kekalahan pria itu tenggelam di tengah sirene polisi yang meraung mendekat dari kejauhan. Kabar penangkapan harimau timur meledak di media nasional. Foto-foto dirinya yang diborgol, wajah lebam, terpampang di semua portal berita. Publik yang semula terbelah kini bersatu dalam kemarahan. Ternyata di balik rusuh Semarang, ada aktor besar yang selama ini memanipulasi buruh dan mahasiswa demi kepentingan gelap. Di Polda Jateng, Kompol Ratna Prasetyo menerima ucapan selamat dari banyak pihak, tapi ia tahu, perang sesungguhnya belum benar-benar usai. Di ruang konferensi pers, Kapolda Jateng Irjen Setio Purnomo mengumumkan bahwa 6 tersangka anarko telah resmi ditetapkan, bersama Harimau Timur sebagai otak utamanya. Dokumen-dokumen yang disita mengungkap rencana besar,
Mereka ingin menjadikan Semarang sebagai pusat kerusuhan nasional yang memancing jatuhnya kepercayaan pada pemerintah. Publik menelan informasi itu dengan getir. Ternyata apa yang mereka tonton selama ini di media sosial hanyalah potongan narasi palsu. Namun di balik kemenangan itu, Ratna merasakan keganjilan. Dalam interogasi lanjutan, Harimau Timur menyebut satu kode nama, Bayangan Utara. Sosok yang lebih besar, yang katanya membiayai operasinya dari luar negeri, dengan jaringan yang menjangkau Asia Tenggara. Aku hanya pion, Ratna. Kalian tangkap aku, tapi si bayangan masih bergerak. Api kami baru saja dinyalakan, ujarnya dengan senyum getir. Di media sosial, meski akun-akun bot anarko sudah dibekukan oleh divisi siber, muncul gelombang baru yang membela Harimau Timur sebagai pejuang rakyat. Hashtag bebaskan harimau menggema, menandakan bahwa benih-benih perlawanan masih tumbuh di akar rumput. Ratna menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Ia tahu, perang opini belum selesai. Dan musuh yang mereka hadapi kini jauh lebih besar dari sekadar geng jalanan. Sementara itu, di Semarang, kondisi mulai berangsur normal. Jalanan dibersihkan, buruh kembali bekerja, dan aparat disiagakan ekstra ketat. Tapi Ratna tahu, kota ini telah menjadi simbol. Ia memandangi Tugu Muda yang menjulang di pusat kota, hatinya berat. Semarang selamat untuk sekarang, bisiknya. Malam itu, Ratna menerima telepon dari seorang pejabat tinggi di Mabes Polri. Ia dipanggil ke Jakarta untuk briefing khusus. Dalam percakapan singkat itu, ia diberitahu, bayangan utara itu nyata. Dan kita butuh kau untuk misi berikutnya. Ratna, ini bukan lagi soal Semarang, ini soal Republik. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena tahu, yang datang berikutnya akan jauh lebih besar, lebih berdarah, lebih mematikan. Api perlawanan yang mereka padamkan di Semarang ternyata hanya percikan kecil dari kobaran yang lebih luas. Di luar, langit malam Semarang gelap pekat. Tapi di kejauhan, Ratna seperti melihat nyala kecil di horizon, api yang menandakan bahwa perang belum selesai. Ia merapikan pistol di pinggang, menarik napas panjang, dan bersiap untuk babak berikutnya. Perang belum berakhir. Perang baru saja dimulai. Itulah akhir dari kisah menegangkan penangkapan kelompok anarko dan dalang besar di balik kerusuhan Semarang. Tapi, apakah benar semua sudah selesai? Atau justru ini baru awal dari perang yang lebih besar? Kalau kalian penasaran dengan kelanjutan misi Kompol Ratna Prasetyo memburu jaringan gelap ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan episode berikutnya. Dan tulis di kolom komentar, menurut kalian, siapa sebenarnya bayangan utara itu? Kita akan bahas bareng di video selanjutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Dan ingat, kebenaran selalu punya cara untuk muncul ke permukaan.